Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dulur-dulur? Ya, kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang berasal dari India yang berjudul Satyameva Jayate yang diperankan oleh John Abraham dan Manoj Bajpayee. Sebelum kita berlanjut ke filmnya, tolong dukung channel kami ya, Lur, dengan mensubscribe dan berkomentar karena di sini kami masih pemula, jadi bisa dikritik dan untuk kedepannya bisa diperbaiki. Langsung saja kita mulai kisahnya. Film ini diawali dengan adegan pembantaian yang dilakukan oleh Fir yang diperankan oleh John Abraham kepada seorang oknum polisi yang bernama Patil, kemudian dibakarnya hidup-hidup. Dan pagi harinya, abunya diletakkan di depan kantor polisi. Pembunuhan ini pun menggemparkan seluruh petugas polisi karena dianggap tidak takut sama sekali terhadap polisi, malah membunuh dan membakarnya hidup-hidup. Dan juga mengirimkan abunya di kantor polisi. Scene pun berpindah pada adegan seorang pria yang sedang memungut sampah. Pria yang besar dan memiliki tubuh yang sangat kekar. Pria tersebut adalah yang bernama Virendra atau Fir. Namun dalam kejauhan, dia melihat seorang pejabat yang sedang melakukan pencitraan dengan mengatakan kepada pers bahwa dialah yang membersihkan tempat tersebut dan mengatasnamakan bendera negara India. Namun alangkah lucunya bendera yang dipasangnya terbalik dan memancing seorang wanita untuk mengomentarinya. Karena rasa nasionalisme itu, Fir pun mengagumi wanita tersebut dan akhirnya mereka berkenalan. Dan wanita tersebut bernama Sika. Scene kemudian berpindah kepada sosok Fir yang merupakan seorang pelukis. Tapi dengan kita kalau melihat lukisannya, Lur, ya, itu memang lukisannya agak menyeramkan. Tapi itu nanti akan terkuak pada sesi terakhir pada film ini ya, Lur. Kemudian scene pun berpindah kepada kejadian kecelakaan, yaitu seorang bapak-bapak yang sedang menangisi istrinya yang sedang terlindas oleh mobil. Namun anehnya ada seorang oknum polisi yang malah menertawakannya dan tidak membantunya sama sekali, yang bernama Kadri. Jadi kita tahu sekarang ya teman-teman ya dulur-dulur, karena Fir ini selalu membantai polisi-polisi yang seperti ini yang tidak bertanggung jawab dan korup terhadap pekerjaannya. Setelah itu adegan pembunuhan pun dilakukan oleh Fir. Sama halnya ketika kita diperlihatkan pada Inspektur Patil yang telah dibunuhnya dan dibakar, ini juga akan dibakar oleh Fir di rumahnya sendiri. Dan pada akhirnya, kasus ini pun menjadi kasus yang sangat serius dan ditangani langsung oleh inspektur senior yang ada di sana. Sebut saja namanya Manis. Ya, seperti Kapolres atau Kapolda begitu ya, kalau di Indonesia. Dan pada akhirnya, si inspektur senior ini pun memerintahkan anak buah terbaiknya yang bernama Sivans untuk menangani kasus tersebut. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang laki-laki yang bersama anaknya sedang memancing. Ya, inilah inspektur yang terbaik yang dikatakan oleh inspektur senior tadi. Akhirnya ia pun ditelepon untuk kembali bertugas karena masa cutinya sudah berakhir. Dan inilah polisi yang bernama Sivans akan menangani kasus tersebut. Dia pun bergegas untuk kembali untuk menangani tugas tersebut dan kembali ke kantor polisi untuk menemui inspektur senior. Kemudian inspektur senior pun berkata dia tidak memiliki pilihan lain selain menyuruh dia untuk menangani kasus tersebut karena dia adalah inspektur yang paling cerdas dan paling jujur di kantornya. Sivan pun berkata kepada inspektur senior hanya ada dua opsi untuk menghentikan kasus ini, yaitu menangkap si pembunuh atau menghentikan oknum polisi untuk korupsi lagi. Kemudian Sivan pun menyiapkan seluruh pasukan polisinya untuk menghadapi si pembunuh tersebut dan mengadakan jumpa pers untuk memancing si pembunuh tersebut untuk menyerahkan diri dan tidak membunuh lagi. Karena meskipun mereka para polisi berkorupsi, maka keadilanlah yang menghukumnya, bukan main hakim sendiri. Berita itu pun menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang malah mendukung si pembunuh tersebut untuk menghukum para pelaku tersebut. Karena berita tersebut, maka banyak sekarang yang tidak takut dengan polisi. Scene pun berlanjut saat Fir menemukan seekor anjing yang sedang terluka. Dia pun membawanya ke dokter hewan yang ternyata dokter tersebut adalah Sika. Anjing tersebut akhirnya mati, tapi karena pertemuan itu mereka berdua semakin dekat. Scene pun berpindah saat Sivan ditelepon oleh istrinya. Namun tidak lama kemudian ada orang yang menelponnya lagi dan ternyata yang menelpon itu adalah Fir.
Perdebatan pun tidak terelakkan antara si polisi dengan si pembunuh. Si pembunuh mengancam untuk akan membunuh polisi lagi, dan si polisi mengancam untuk menangkap dan membunuhnya. Si Van pun berusaha untuk melacak si pembunuh tersebut, namun ternyata tidak berhasil. Akhirnya si pembunuh pun memberikan kesempatan untuk menangkapnya, karena setelah ini akan ada pembunuhan polisi lagi. Lalu dia pun memberikan kewaspadaan terhadap semua polisi dan kantor polisi, agar tidak sampai kecolongan. Lalu scene pun berpindah di sebuah diskotik. Ada seorang oknum polisi yang mengambil cuti untuk libur yang bernama Damle untuk melakukan transaksi suap dengan seorang penjahat. Kemudian di diskotik kita diperlihatkan tarian ala-ala India gitulah lur. Saat sedang menikmati tarian tersebut, Fir pun menyelinap masuk ke dalam diskotik tersebut. Setelah itu pun Fir mengawasi dan membuntuti polisi tersebut. Setelah itu polisi pun berhenti karena kehabisan bensin dan membeli bensin di pom terdekat. Saat pengisian bensin, polisi itu malah merokok dan diperingatkan oleh petugas pom, yang mana Fir menyamar sebagai petugas pom untuk tidak merokok di pom karena itu berbahaya. Tapi dengan sombongnya dia menjawab bahwa dia adalah oknum polisi, dengan malah mengatakan mengejek seorang polisi. Fir pun mengatakan bahwa itu bukan ejekan tapi peringatan, dan akhirnya bam, dibantai oleh Fir. Tanpa ampun, Fir pun menghajar polisi tersebut bertubi-tubi. Akhirnya Fir pun membakar oknum polisi itu. Si Van pun sangat marah karena kecolongan dan tidak bisa menyelamatkan polisi tersebut. Di tengah kemarahannya, dia melihat kertas yang bertuliskan kata dan maknanya. Dia pun memiliki ide untuk memecahkan kasus tersebut. Akhirnya dia pun merangkai kata-kata yang berhubungan dengan kota yang ada kejadian pembunuhan tersebut. Jika dirangkai dan disusun, maka huruf awal dari kota tersebut akan menjadi sebuah kata, yaitu Satyameva Jayate. Akhirnya si Van pun memberitahukan kepada polisi senior dan para anggotanya, karena dia mengetahui seluk-beluk kepolisian tentang petunjuk yang diketahuinya itu. Dan jika memang benar, maka penjahat itu sangat berbahaya dan dia membunuh atas nama kebenaran dan keadilan. Jika memang benar, maka pembunuhan berikutnya akan ada di kota yang awal hurufnya Y. Scene pun berlanjut saat Fir menemui Sika untuk memeriksakan anjing liar yang dibawanya. Namun secara tidak sengaja, Sika melihat goresan luka yang ada di tubuh Fir, kemudian mengobati Fir. Mereka berdua pun semakin akrab dari hari ke hari, karena sama-sama memiliki jiwa sosial yang tinggi. Akhirnya mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih. Lalu scene pun berpindah saat si Van menjelaskan rencana untuk menangkap si pembunuh tersebut. Si Van menjelaskan bahwa target selanjutnya akan ada di kota Y. Si Van pun mengetahui siapa polisi yang akan menjadi target berikutnya, karena polisi tersebut sangat korup. Namun dia tidak akan menangkapnya secara langsung, karena dia tidak ingin tahu si pembunuh mengetahui permainannya, agar bisa mendengar suara-suara dari kantor polisi tersebut. Dia pun bersembunyi di sebelah kantor polisi dengan memasang alat-alat. Di dalam kantor polisi ada seorang inspektur polisi yang bernama Bonsley yang sedang menghajar pria muslim yang bernama Aslam, meskipun dia tidak pernah melakukan kesalahan itu. Di sini si Van pun sangat geram atas kelakuan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Namun si Van pun tetap diam dan melakukan misi yang dijalaninya. Bahkan Bonsley pun memaksa Aslam untuk meminum khamr, padahal dia tahu bahwa Aslam adalah beragama Islam. Anak buah si Van pun sangat geram terhadap Bonsley karena menyemarkan nama baik polisi, bahkan dijadikan umpan saja untuk si pembunuh tersebut agar mati. Ibu Aslam pun memohon kepada Bonsley untuk dibebaskan karena Aslam tidak bersalah. Tapi Aslam malah menghina agama ibu Aslam dan malah menyuruhnya untuk minta pertolongan kepada Tuhannya. Dasar botak nggak tahu aturan. Karena kejadian itu, bahkan si Van pun ingin segera membunuh dan menembak si polisi itu. Dalam keputusasaannya, ibu Aslam ditolong oleh Fir saat akan terjatuh. Dan saat itu, adzan berkumandang. Ibu Aslam pun meminta tolong kepada Allah Tuhannya. Lalu Fir pun masuk mengambil tutup mata Dewi Keadilan, lalu menutup mata Aslam dan menyuruhnya untuk berteriak. Di sini Fir pun membantai Bonsley dengan sangat kejam dan membakarnya. Ibu Aslam pun terus berdoa kepada Tuhannya.
Fear pun terus menghajarnya sampai babak belur. Hajar terus Fear biar kapok. Kapokmu kapan? Lalu Fear pun membakarnya dengan menggunakan miras tersebut. Dan akhirnya, brum, terbakar si Bonsley. Menyadari ada suara yang berbeda, si Vance pun bergegas untuk berlari menuju kantor tersebut. Dia pun tidak menyadari bahwa Fear sudah keluar menggunakan seragam polisi. Si Van pun menyadarinya, tapi sayangnya Fear sudah hilang. Si Van pun menginterogasi Aslam dan ibunya, namun sayangnya mereka berdua tidak mengetahui sama sekali. Akhirnya mereka berdua pun dibebaskan. Si Van pun menceritakan kejadian itu semua kepada Manish, si inspektur senior. Setelah itu, si Van mendapatkan telepon dan penelpon itu adalah Fear. Mereka berdua pun saling beradu argumen dan pada akhirnya saling mengancam. Fear pun mengatakan bahwa dia memiliki 11 huruf untuk menyelesaikan Satyameva Jayate. Lalu si Van mengatakan bahwa kau akan memberiku 11 peluang untuk menangkapmu. Dan Fear mengatakan jangan pernah menghalangi jalannya, karena dia tidak ingin menghadapi polisi yang jujur seperti si Vance. Tapi Fear berkata ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menangkapku. Lalu si Van pun diberikan pengamanan di rumahnya oleh Manish meskipun dia sebenarnya tidak mau. Lalu si Van pun pulang ke rumahnya, namun dia kaget melihat jendela yang terbuka. Dia pun menemukan seseorang berada di rumahnya dan menodongkan pistol ke mukanya. Dan ternyata orang itu adalah Fear. Tapi ternyata Fear ini adalah adik dari si Vance. Jadi kakak beradik ini adalah si pembunuh dan si polisi. Dan akhirnya mereka berpelukan. Lalu Sin pun berpindah pada sebuah tempat yang sangat kumuh dan tidak berpenghuni. Di sini Fear pun mengeluarkan lencana dari sakunya. Dan Fear pun teringat masa kecilnya. Karena pada masa kecilnya dia sering memperlihatkan lencana atau medali itu kepada teman-temannya. Medali itu didapatkan oleh ayahnya karena menjadi polisi yang jujur. Fear dan si Van sangat bangga kalau ayahnya menjadi polisi yang jujur. Dia selalu membacakan sumpah menjadi seorang polisi di hadapan teman-temannya. Namun pada saat itu ayah Fear dan si Van dituduh melakukan korupsi. Dan surat penangkapannya dibawa oleh temannya sendiri yaitu Manish. Polisi pun menggeledah rumahnya dan menemukan barang bukti. Lalu ayahnya pun dibawa ke kantor polisi untuk ditangkap dan diadili. Dia pun dicopot dari anggota kepolisian. Dia pun kembali pulang, namun semua warga mengutuknya dan menyalahkannya karena kasus tersebut. Bahkan si Van pun anaknya malah menyalahkannya. Dia sudah tidak percaya lagi dengan ayahnya, bahkan mau membakar medali tersebut. Berbeda dengan Fear, dia sangat percaya dengan ayahnya. Dia sangat percaya kepada ayahnya, tidak melakukan kesalahan tersebut, dan hanya dijebak oleh orang lain. Ayahnya pun memeluk Fear sangat erat dan menyuruhnya masuk ke rumah. Namun yang tidak terduga, di luar rumah, ayahnya ingin mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya. Fear pun berlari menuju ayahnya, namun dihentikan oleh warga sekitar. Sementara itu si Van pun menangisi ayahnya yang terbakar. Saat jasad ayahnya sudah menjadi abu, Fear pun mendekatinya dan menemukan medali tersebut. Dan medali itu dibawanya sampai dia dewasa. Dan Fear pun berjanji kepada ayahnya akan mengembalikan kehormatan medali yang telah diperolehnya. Dan yang tak pantas memakai seragam polisi akan dibakarnya menjadi abu. Pada pagi harinya, Fear pun akan berangkat ke galeri untuk mempersiapkan pameran. Lalu si Van memberi tumpangan kepada Fear karena jalannya searah. Namun tiba-tiba kakaknya berhenti di rumah sakit. Karena HP si Van ketinggalan, maka Fear memberikannya kepada kakaknya di rumah sakit. Namun alangkah kagetnya Fear, ternyata kakaknya menjenguk Bonsley yang ternyata masih hidup. Akhirnya Fear pun ingin membunuh Bonsley melalui toilet yang ada di samping kamarnya, agar tidak menjadi saksi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Fear. Fear pun masuk melalui jendela dan membakar Bonsley sekali lagi. Menyadari ada hal yang tidak beres, si Van langsung bergegas menuju kamar Bonsley. Namun si Bonsley sudah terbakar dan api itu pun menghantam si Van. Menyadari ada hal yang tidak beres di kamar Bonsley, si Van pun langsung menuju ke sebelah kamar Bonsley yaitu toilet.
Fir yang ada di dalam toilet langsung membenturkan kepalanya untuk mengelabui kakaknya. Dia pun menyuruh kakaknya untuk menangkap si pembunuh yang sudah melarikan diri. Kakaknya pun tidak menyadari bahwa si pembunuh tersebut adalah adiknya sendiri. Dia pun minta maaf kepada inspektur senior karena tidak bisa menjaga Bonsley. Berita kematian Bonsley menyebar di televisi dan menyebutkan bahwa polisi tidak bisa menangani hal tersebut. Si Vance pun tidak ingin kecolongan lagi. Dia mengumpulkan seluruh polisi yang sangat korup. Semua polisi korup tersebut dikumpulkan dalam sebuah rumah untuk dijaga dan dilindungi. Karena sudah larut malam, si Vance pun pulang untuk beristirahat sejenak. Kemudian si Vance ditelepon oleh petugas polisi bahwa rumah yang dijaga tersebut ternyata terbakar. Si Vance pun bertanya kepada petugas polisi kenapa ini semua bisa terjadi. Akhirnya dia pun bergegas untuk melihat monitor CCTV. Ternyata kebakaran itu terjadi karena ada satu oknum polisi yang ingin menebus kesalahannya dengan membakar dirinya dan orang-orang yang korupsi. Polisi tersebut bernama Sri Vastav yang mencoba bunuh diri sebelumnya. Namun Fir mengatakan kepada polisi itu, jika kau ingin mengakhiri hidupmu, maka akhirilah dengan membunuh orang yang korupsi. Fir pun mengatakan bahwa polisi yang mati tersebut adalah polisi yang tidak pantas menggunakan seragamnya karena melupakan sumpah menjadi polisi. Karena untuk penebusan dosa-dosanya dan membayar kejahatannya tersebut. Si Vance pun berjanji untuk menangkap si pembunuh tersebut. Namun Fir mengatakan jika suatu hari kita bertemu, kau akan bertepuk tangan untukku. Scene pun berpindah pada sebuah pameran yang diadakan oleh Fir. Fir pun memberikan sambutan kepada semua, termasuk berterima kasih kepada kakaknya. Juga berterima kasih kepada ayahnya. Namun di sini kakak Fir merasa marah karena dia tidak suka dengan ayahnya. Lalu Sivan pun memarahi Fir karena menyebut nama ayahnya. Di sini Fir pun mengingatkan kakaknya tentang kebaikan ayahnya. Sivan juga mengingatkan Fir tentang kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Di sini istri Sivan mengatakan kepada Sivan untuk tidak melakukan hal seperti itu. Karena kalian berdua adalah kakak beradik dan bersaudara. Fir pun mengantarkan Sika ke rumahnya. Adegan pun dilanjutkan di rumah Sika. Ya, adegan mesra-mesraan gitu lalur. Di sini mereka berdua membicarakan hubungan keluarga. Namun Sika ternyata tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah dan ibunya. Di sini Fir pun bertanya kepada Sika apakah dia masih mencintai ayahnya. Mendengar jawaban Sika, Fir pun hanya tersenyum. Scene pun berpindah di kantor polisi, yaitu rencana penangkapan si pembunuh dengan cara menemani target yang akan diburu oleh si pembunuh dengan cara menyamar sebagai orang yang biasa. Kemudian scene pun berpindah di sebuah warung makan. Ada seorang oknum polisi yang sedang menghina seorang gadis. Karena si gadis melawan polisi tersebut, maka polisi tersebut mengancamnya. Saat kejadian itu, Fir ternyata makan di warung makan tersebut. Akhirnya dia pun mengetahui kejadian dan polisi tersebut. Pada saat ritual keagamaan golongan tertentu, polisi yang menyamar sebagai orang biasa telah menjaga polisi yang akan diserang oleh Fir. Namun Fir juga melakukan penyamaran dengan bergabung dengan golongan agama itu. Gadis itu pun lari dan polisi itu mengejarnya. Karena melihat gadis yang menghinanya, dan polisi yang bertugas untuk menjaga polisi tersebut kehilangan jejaknya. Polisi itu pun ingin memperkaos gadis tersebut. Kemudian datanglah Fir menolong gadis tersebut dan dihajarnya polisi itu. Mereka berdua pun saling berduel, beradu kekuatan. Adegan ini sangat sadis ya lur. Jadi jangan ditiru ya kalau di rumah. Namun pada akhirnya yang menjadi pemenang adalah Fir. Dia pun akhirnya dibunuh dengan menancapkan bara api ke perutnya. Si Vance pun berlari untuk menangkap si pembunuh, namun dia sudah kehilangan jejak. Dan pada akhirnya Fir sendirilah yang menemui kakaknya dengan menodongkan pisau ke tubuh kakaknya. Ya, meskipun si Vance sudah mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya adalah adiknya, yaitu ketika dia melihat galeri yang ada di pameran. Dia melihat semua korban-korban yang ada di lukisan itu adalah polisi yang telah dibunuh. Di sini Sivan pun menyuruh Fir untuk menyerahkan diri, namun Fir tidak mau menyerahkan diri karena dia masih menyisakan satu pembunuhan lagi, yaitu pembunuhan yang paling terakhir.
Lalu Fir pun melarikan diri dengan membuat keramaian dengan menembakkan pistol. Sehingga Sivan pun kehilangan jejaknya lagi. Karena ternyata Sika adalah putri dari polisi senior musuh terbesar Fir. Lalu Fir pun menculik Sika agar polisi senior menyelamatkannya. Fir pun menyuruh mereka berdua untuk tidak membawa senjata dan datang pada tempat saat ayahnya membakar dirinya. Di sini Fir pun sangat kecewa terhadap polisi senior karena dirinya juga telah bersalah. Mereka pun tiba pada tempat tersebut. Di sini Fir pun memaksa Manis untuk mengakui kesalahannya, tempat di mana ayah mereka mati. Sivans pun tertegun mengetahui kebenaran ayahnya. Fir pun menuduh Manis membunuh ayahnya meskipun secara tidak langsung. Dengan mengungkap kebenaran ayahnya, Fir pun menuju kakaknya dan mengatakan bahwa nama ayahnya kini sekarang sudah bersih dan menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh kakaknya sendiri. Di sini Manis malah ingin membunuh mereka berdua dengan dalih agar namanya bersih. Dengan memutarbalikkan fakta bahwa dua bersaudara inilah yang melawan hukum. Kemudian dia menembak Fir dan dilindungi oleh Sivan dan terkena tangan kirinya. Sika mencoba untuk melindungi mereka berdua, tapi ternyata para polisi malah menembaki mereka berdua. Akhirnya Fir pun membantai semua polisi itu. Fir pun mencopot lencana Manis seperti yang dilakukannya kepada ayahnya. Ini Fir pun ingin membunuh Manis dengan tangannya sendiri, tapi dihalangi oleh Sivan dan mengancam akan menembaknya. Ternyata Sivan benar-benar menembak Fir. Fir pun tersungkur dan tidak jadi membunuh Manis. Manis pun mengejek dua bersaudara ini karena saling membunuh hanya karena mempertahankan kejujuran dan kebenaran. Lalu Manis melempar medali itu di depan Fir. Fir pun melihat korek api di depannya dan akhirnya menggesekkan korek api itu di medali dan membakar Manis hidup-hidup. Lalu Fir pun berjalan menuju Sivans. Di sini Fir pun sudah sekarat. Fir meminta maaf kepada Sika karena telah membohonginya. Fir juga mengatakan bahwa dia beruntung bisa mati di tangan polisi yang jujur. Dan sebelum mati, dia pun ingin melakukan impian ayahnya, yaitu mengatakan sumpah Satyami Vajayate. Dan akhirnya Fir pun meninggal di pangkuan kakaknya. Dan akhirnya film pun selesai. Tapi sangat disayangkan ya lor, ternyata Fir meninggal. Tapi nggak apa-apalah, karena citra ayahnya jadi bersih kembali.